Hari ini adalah hari Selasa yang ketiga. Kajian kita adalah keluarga sakinah atau daurah pranikah, dan pembahasannya ada dua. Yang pertama fikih rumah tangga atau fikih keluarga sakinah. Yang kedua adalah tarbiyatul aulad, pendidikan anak dalam Islam. Fikih rumah tangganya sampai yang keberapa? Terakhir 21 ya, sekarang 22. Kalau tarbiyatul aulad, pendidikan anak, yang keluarga sakinah itu terakhir 22. Iya. Oh, terakhir 22. Berarti berikutnya adalah yang ke-23. Terakhir itu tentang apa? Yang ke-22. Oh iya, 17 kiat menjadikan Ramadan momen terindah bersama keluarga tercinta. Nah, itu yang nomor 22, tapi nanti itu kalau Ramadan aja. Berarti yang nomor 22 itu dilewati aja, itu karena berhubungan dengan Ramadan. Sehingga nanti kalau kita ngaji yang fikih rumah tangga itu langsung yang ke-23. Kalau tarbiyatul aulad terakhir yang keberapa? 10 ya, hari ini yang ke-11. Baik, insyaallah hari ini kita akan membahas tentang tarbiyatul aulad fil Islam. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan barakah majlis ini di rumah Allah ini, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah maafkan kesalahan kita, Allah terima taubat kita, Allah berikan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, yang halal, yang barakah, yang banyak, dan Allah kabulkan semua aktivitas kita. Allah berikan sehat walafiat, istiqamah sampai husnul khatimah. Allahumma amin. Tarbiyatul aulad, pendidikan anak dalam Islam, yang nomor ke-11 adalah tentang pentingnya mencari penghasilan yang halal, atau kita beri judul, sudah halalkah hartaku? Sudah halalkah hartaku? Dan ini permasalahan yang amat sangat penting untuk ibu-ibu, untuk nanti disampaikan kepada suaminya dan juga kepada anak-anaknya. Betapa pentingnya fokus kepada yang halal. Yang dimaksud penghasilan yang halal adalah yaitu kita mendapatkan penghasilan yang kita peroleh dari pekerjaan atau transaksi atau aktivitas apapun yang sesuai dengan hukum dan prinsip syariat Islam. Jadi kita mendapat harta itu, penghasilan itu dari pekerjaan atau transaksi atau aktivitas apapun yang sesuai dengan hukum dan prinsip syariat Islam. Dan penghasilan yang halal ini akan membawa keberkahan. Keberkahan, nanti uangnya, hartanya berkah, kemudian juga jiwanya berkah, imannya berkah, manfaatnya banyak, dan menjadikan hidup kita semakin baik dan banyak manfaatnya. Mengenai masalah rezeki ini atau nafkah, itu Allah berfirman di surat At-Talaq ayat nomor 7. Surat At-Talaq ayat nomor 7. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataaha. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Surat apa? At-Talaq ayat berapa? Surat At-Talaq ayat 7. Surat At-Talaq itu luar biasa ibu-ibu. Namanya surat At-Talaq, surat perceraian. Menakutkan kan namanya? Tapi ternyata kalau kita baca isinya, itu justru para ulama menyebutnya surat At-Tafaul. Surat yang menjadikan orang itu optimis. Surat yang menjadikan orang itu besar hati.
jauh dari keputusasaan. Jadi walaupun namanya surat At-Thalaq, ternyata isinya membesarkan hati dan menjadikan seseorang itu selalu merasa optimis. Di dalam ayat ini Allah mengatakan, hendaklah orang yang memiliki kelapangan rezeki menginfakkan sebagian dari rezekinya. Liyunfik dzu sa'atin min sa'atih. Maksudnya, wahai para suami, wahai para bapak yang wajib memberikan nafkah, berikanlah nafkah kepada orang-orang yang wajib kamu beri nafkah sesuai dengan keadaanmu. Kalau kamu kaya, berilah mereka nafkahnya orang kaya. Nah, kalau kamu miskin, ya sudah, ya sudah, berikanlah nafkah semampunya. Jadi maksudnya kalau kaya, jangan nafkahnya kayak nafkah orang miskin. Kalau kaya ya kasih lebih. Kalau nggak ada baru ya, wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah. Dan siapa yang kekurangan, maka hendaklah ia berinfak, memberikan nafkah dari apa yang Allah berikan kepadanya. Ya sudah, kalau memang tidak ada, sudah usaha, sudah upaya, sudah doa, hasilnya segini, ya sudah sabar. Ya, sudah sabar. Kemudian la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi harus para bapak, para suami harus ada apa? Usaha semaksimal mungkin. Kalau enggak dia dosa. Kemudian oleh Allah ditutup dengan kata-kata yang memberikan motivasi, yang membuat orang itu besar hati dan semangat. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Allah akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Kalau sekarang kamu nggak punya uang, sebentar lagi kamu punya uang. Yang penting apa? Usaha, upaya, doa semaksimal mungkin. Kemudian juga, nah ini ada hadis. Ibu-ibu perlu menghafal hadis ini. Sampaikan kepada para suami agar ibu-ibu mendapat nafkah yang lebih dari suaminya, biar suaminya ibu tambah loman. Ya, hadis riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala, hadis sahih. Yaitu Nabi bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. 1 dinar yang kamu infakkan di jalan Allah untuk perang fi sabilillah. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabah. 1 dinar kamu infakkan untuk membebaskan budak. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin. Dan 1 dinar kamu bersedekah kepada orang miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlik. Dan 1 dinar kamu infakkan nafkah kepada keluargamu, kepada istrimu, kepada anak-anakmu, kepada keluargamu. A'dhamuha ajran alladzi anfaqtahu ala ahlik. Yang ganjarannya paling besar, paling agung adalah yang kamu infakkan kepada keluargamu. Luar biasa, ya. Karena nafkah kepada keluarga itu hukumnya adalah wajib. Di antara makna akad nikah itu yang disebut oleh Allah sebagai mitsaqon ghalidha, perjanjian yang dahsyat. Di antara maknanya adalah suami berjanji akan bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Sehingga kalau ada suami tidak bertanggung jawab, bermalas-malasan, maka dia dosa besar. Itu perjanjian yang dahsyat kamu sia-siakan. Allah menyebut mitsaqon ghalidha, perjanjian yang dahsyat. Allah menyamakan dengan perjanjian antara Allah dengan para nabi, antara Allah dengan Bani Israel untuk mengamalkan Taurat. Itu akad nikah suami istri. Demikian, itu perlu disampaikan kepada para suami, mungkin belum tahu. Kemudian yang berikutnya lagi, hadis sahih muttafaqun alaih, disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim rahmatullahi alaihima. Beliau bersabda, idza anfaqa ar-rajulu ala ahlihi nafaqah wa huwa yahtasibuha kanat lahu shadaqah. Ketika seorang suami, seorang bapak
memberikan nafkah kepada istrinya, kepada anak-anaknya, dan dia mengharapkan pahala dari Allah, maka nafkah yang dia bayarkan itu bernilai sedekah. Ya, sedekah. Jadi jangan hanya sibuk sedekah Jumat di masjid, tapi juga apa? Sedekah kepada keluarga. Nah, ini gini-gini mungkin banyak yang nggak tahu ibu-ibu. Tapi dengan catatan tadi, catatannya apa tadi? Ada kata-kata wahwa yahtasibuha. Dia mengharapkan pahalanya dari Allah. Jadi kalau mau memberi nafkah itu niat, ya Allah, saya beri nafkah kepada keluargaku, kewajibanku, terimalah ya Allah. Saya mengharapkan ya ridhomu, mengharapkan ganjaranmu, maka itu bernilai sedekah. Padahal itu kewajiban kan, tapi juga dianggap sebagai sedekah, ya dapat ganjaran. Kemudian hadis lagi riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Muslim rahmatullahi alaihima, yaitu sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i ithman an yudayyi'a man yaqut. Cukuplah bagi seseorang itu sebuah dosa ketika dia menyia-nyiakan orang yang berada dalam tanggungannya. Ya, suami atau bapak yang dia itu malas mencari nafkah sehingga keluarganya itu tidak diberi nafkah, padahal dia bisa kerja, bisa usaha dan seterusnya, maka ini adalah orang yang berdosa. Dia menyia-nyiakan orang yang berada dalam tanggungannya. Apalagi dia biarkan istrinya yang mantang-manting cari nafkah, sementara dia duduk di rumahnya ngopi sambil ngerokok, sambil mainan burung. Ya, kan ada gitu kan, burung berkicau, dia ngopi ngerokok, bojone sing wedok mantang-manting. Iki dosa gede, dosa gede. Ya, kerja kono lho. Kamu wajib kerja. Jangan hanya nikah saja, tapi harus bertanggung jawab setelah nikah. Kalau orang sungguh-sungguh, pasti Allah memberikan jalan keluar. Tadi at-talaq Allah bilang apa? Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Allah akan menjadikan setelah kesulitan ada kemudahan. Tinggal usaha saja. Orang kalau niatnya baik, itu sudah punya pintu-pintu kebaikan, tinggal dibuka saja pintu itu dengan berjalan, dengan bergerak, dengan berdoa, dan insya Allah dia dapatkan yang dia cari. Kemudian berikutnya lagi hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Rasulullah SAW bersabda, ni'mal malus salih lirrajulis salih. Sebaik-baik harta adalah harta yang halal yang dimiliki oleh orang yang saleh. Jadi artinya hadits ini adalah motivasi untuk menjadi orang kaya. Yang penting didapatkan dengan cara yang halal. Ya, halal. Dikeluarkan di tempat yang benar, tidak melalaikan. Jadi Nabi mengatakan sebaik-baik harta adalah harta yang halal yang dimiliki oleh orang yang saleh. Itu kalau harta halal dimiliki orang soleh, dibuat apa oleh dia? Dibuat apa? Dibuat pertama mencukupi kebutuhan keluarga. Yang berikutnya lagi nyambung tali silaturahmi, bantu famili-famili, kerabat. Kemudian berikutnya lagi dia bisa bersedekah kepada siapapun yang dia inginkan. Dia bisa bantu masjid, dia bisa bantu pondok, dia bisa bantu Palestina, dia bisa umroh, dia bisa haji, dan semuanya butuh harta. Kemudian sahabat Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, ini luar biasa ya motivasi untuk kerja, terutama bagi para suami, para bapak. Kata Sayyidina Umar, maksabatun fiha dana'ah khairun min su'alin nas, wa inni la ara ar-rajula fayu'jibuni syakluh, fa idza sa'altu anhu faqila li la amala lahu saqata min aini. Kata Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, pekerjaan yang dianggap rendah, pekerjaan yang dianggap rendah tapi halal ya. Contohnya apa? Pekerjaan dianggap rendah tapi halal. Apa contohnya?
Apa? Apa? Ya, tukang sampah, ya kan, tukang sampah, bersihkan sampah, apalagi? Apa? Tukang beca, apalagi? Iya, itu pekerjaan dianggap rendah, tapi halal kan? Itu kata Sayyidina Umar, lebih baik daripada meminta-minta kepada manusia. Kerja saonoe, masih dianggap rendah gak popo, yang penting halal daripada meminta-minta kepada orang lain. Lalu kata Sayyidina Umar, sungguh aku melihat seseorang dan aku menyukai penampilannya. Ada orang ya, kelihatannya keren itu kan, aku simpati kepada dia. Namun ketika aku bertanya tentangnya, siapa dia itu? Lalu dikatakan kepadaku bahwa ia tidak memiliki pekerjaan. Dia adalah pengangguran, gak kerja. Maka ia jatuh dari pandanganku. Percuma penampilannya, apa? Gagah, necis, apalagi. Ternyata apa? Ternyata adalah pengangguran, tidak punya pekerjaan, jatuh dari mataku. Orang laki itu harus apa? Harus kerja, harus punya penghasilan. Dan memang harus seperti itu. Apalagi dia seorang suami, apalagi dia seorang bapak. Kerja dianggap rendah, tidak masalah. Yang penting halalan, thayyiban, nggak ngambil uangnya orang, nggak ngerampok daripada minta-minta. Seperti orang-orang yang minta-minta di lampu merah itu. Itu kebanyakan sebenarnya bukan orang miskin. Memang orang males, tidak mau kerja, maunya minta-minta. Bahkan dia itu minta-minta bukan karena butuh, tapi untuk mengumpulkan harta. Hingga satu hari omsetnya gede itu. Satu hari bisa dapat 500.000, 1 juta dikumpulkan. Nggak mau kerja, coba dia kerja. Apa? Kerja nyuci pakaian, jadi pembantu rumah tangga. Itu kan lebih terhormat itu kan. Jadi walaupun pekerjaan dianggap rendah, tidak masalah. Yang penting apa? Halalan, thayyiban, daripada minta-minta. Kemudian ada lagi nasihat dari Luqmanul Hakim yang diabadikan oleh Allah namanya di Al-Quran, di surat Luqman. Beliau seorang yang bijaksana, dan Luqman ini secara fisik tidak menarik sama sekali ya, mirip orang-orang dari Afrika, kulitnya hitam, bibirnya tebal, rambutnya keriting kecil-kecil. Walhasil secara fisik tidak menarik, tapi oleh Allah diapresiasi, dijadikan nama surat Luqman Al-Hakim yang penuh dengan kebijaksanaan. Pada suatu hari beliau menasehati anaknya. Ini nasihatnya. Ya bunayya, ista'in bil kasbil halal, fa innahu maftaqara ahadun qata illa asabahu thalathu khisal. Wahai putraku, carilah rezeki yang halal, karena tidaklah seseorang jatuh dalam kemiskinan kecuali akan terkena 3 hal. Ya, wahai putraku, kamu kerja supaya kamu punya uang yang halalan, thayyiban. Jangan sampai kamu miskin. Jangan sampai kamu miskin. Karena orang yang miskin itu nanti akan terkena 3 hal. Yang pertama-tama adalah riqah fi dinih, lemah dalam agamanya. Lemah dalam agamanya. Ini diantara dampak negatif kemiskinan ya. Orang itu kalau miskin, sulit ekonominya, itu biasanya tidak bisa menjalankan agama dengan baik dan benar. Karena desakan, dorongan, kebutuhan, akhirnya dia pun tidak peduli halal dan haram. Akhirnya dia mencuri, menipu, akhirnya dia utang, tidak mau bayar, akhirnya ibadahnya tidak bisa fokus, pikirannya kacau, dan seterusnya. Gara-gara faktor ekonomi. Jadi lemah agamanya nanti rusak. Yang kedua, wadha'fun fi aqlih. Orang kalau miskin itu nanti lemah akalnya. Ya, jadi kena tekanan mental gara-gara kemiskinan, akhirnya tidak mampu lagi berpikir yang jernih,
nggak mampu berpikir yang sehat, akhirnya dia stres, dia cemas, dia pikirannya lelah, akhirnya dia tidak bisa mengambil keputusan yang bijak, akalnya lemah, sehingga tidak bisa berpikir jernih, tidak bisa bertindak jernih. Kemudian yang ketiga, wadhahabu muru'atihi, hilang kehormatannya. Orang itu kalau miskin, hilang kehormatannya, biasanya dia itu enggak pede, merasa enggak punya harga diri di hadapan orang lain, atau juga oleh orang itu direndahkan, dia malu, dia minder, dan seterusnya. Kemudian di samping tiga tadi ternyata masih ada lagi satu, kata Luqmanul Hakim. Wa a'dhamu min hadhil khisal istighfafun nas bihi. Yang lebih buruk dari semua itu adalah manusia meremehkannya. Jadi manusia diremehkan manusia. Kalau di sisi Allah belum tentu ya. Manusia itu ukurannya apa ibu-ibu? Ukurannya apa? Ukurannya 7D. Duit. Iya. Ada kata-kata ibu-ibu. Kata-katanya agak vulgar, tapi sangat menusuk kata-kata ini. Kan ada orang kadang memberikan inspirasi gitu kan, memberikan inspirasi. Tapi yang ngomong itu orang miskin. Didengarkan apa enggak oleh orang? Enggak kan? Ya. Ada kata-kata gini, ibu. Ada orang miskin ya memberikan inspirasi. Wah, ini kan. Mohon maaf dan mohon maaf sekali lagi. Itu orang lain. Ini kita bicara manusia bukan bicara Allah ya. Kalau Allah itu enggak lihat itu. Inna akramakum indallahi atqakum. Ini manusia, betapa kejamnya manusia. Walaupun dia ngomong seindah apapun tapi dia miskin, omongannya itu dianggap kentut. Tapi kalau orang kaya kentut, itu kentutnya menginspirasi. Kentutnya memberikan inspirasi. Itu betapa kejamnya siapa? Manusia. Pon ngomong kaya apa kan duit-duit kadireken. Tapi lek wong duit akeh, kentutnya dianggap menginspirasi. Waduh, memberikan inspirasi ini. Ya seperti itu. Allahu Akbar, luar biasa ya. Dulu pernah zaman Nabi ibu-ibu. Zaman Nabi dulu pernah, ini hadis sahih. Zaman Nabi dulu ketika sahabat kumpul, ada satu orang kafir kaya raya. Nabi tanya kepada para sahabat, wahai sahabat, bagaimana menurut kamu orang ini? Sahabat semuanya sepakat, orang ini kalau dia ngomong, semuanya mendengarkan. Kalau dia ngelamar anaknya orang, langsung diberikan. Kalau dia memberikan rekomendasi, pasti diterima rekomendasinya. Karena apa? Kaya raya, lewat. Lalu datang seorang sahabat yang miskin, tapi beriman, tapi bertakwa, dia miskin. Rasulullah tanya kepada sahabat, wahai sahabat, bagaimana pendapatmu orang ini? Orang ini ya Rasulullah, kalau dia ngomong, nggak ada orang mau dengarkan. Kalau dia ngelamar anaknya orang, pasti ditolak. Dan kalau dia memberikan rekomendasi, tidak ada yang mau menerima rekomendasinya. Lalu apa kata Nabi? Orang yang ini, yang kedua ini, lebih baik dari orang yang pertama sepenuh bumi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang pertama tadi sepenuh bumi, orang kedua cuma satu, di sisi Allah lebih baik dari orang yang kedua tadi. Karena Allah menilai inna akramakum indallahi atqakum. Tapi kita di sini bicara tentang manusia. Betul apa enggak ibu-ibu? Ya, leono dulure melarat ngono ya, teko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngono tok. Tapi lek dulure sugih teko wato, ahlan. Waduh sambutannya. Betul apa enggak? Nah, itu fakta realita nyata. Kita bicara fakta aja dan data. Seperti itu ya. Itu diantara dampak negatif orang miskin. Makanya kalau bisa jadi orang kaya, jadilah orang kaya. Yang penting apa? Halalan thayyiban, dan tidak membuat lalai. Kemudian juga Rasulullah SAW pernah ditanya, ini hadits riwayat At-Tabrani dengan sanad yang sahih. Ayyul kasbi afdal? Wahai Rasulullah, usaha apa yang paling afdal? Kata beliau, amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrur, ya, yaitu pekerjaan yang seseorang mengerjakan dengan tangannya sendiri,
dan semua jual beli yang berkah, yang halalan, thayyiban. Jadi usaha paling afdal itu adalah hasil keringat sendiri yang halalan, thayyiban. Jadi hasil keringat sendiri. Kemudian juga beliau bersabda, riwayat Imam Al-Bukhari, ma akala ahadun ta'aman khairan min an yakula min amali yadih, wa inna nabiyallah Dawud kana yakulu min amali yadih. Kata Nabi, tiadalah seseorang memakan suatu makanan yang lebih baik daripada memakan suatu makanan dari hasil usahanya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah, Nabi Dawud itu juga makan dari hasil usahanya sendiri. Lah kenapa kok yang disebut Nabi Dawud, ibu-ibu? Kenapa Nabi Muhammad SAW menyebut Nabi Allah, Nabi Dawud itu memakan dari hasil usahanya sendiri? Itu karena Nabi Dawud adalah raja sekaligus Nabi. Walaupun punya kekuasaan, punya harta, beliau tetap bekerja. Sehingga beliau makan dari hasil kerjanya sendiri, dari hasil usahanya sendiri. Nabi Dawud itu pekerjaannya apa? Pandai besi ya, membuat baju besi, menjual baju besi. Dan ini adalah contoh bahwa bekerja sendiri bukan hanya orang biasa, para pemimpin, para nabi yang punya kedudukan tinggi itu juga apa? Bekerja hasil usahanya. Baik, ya termasuk guru kan juga, itu kan kerja namanya, nggak nganggur, maksudnya nggak nganggur ya. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda di dalam riwayat Imam Muslim, karena Zakaria alaihissalam najjaron, bahwasanya Nabi Zakaria alaihissalam itu adalah tukang kayu ya, mebel. Jadi beliau mebel. Kemudian di sini ada dua hadis tentang pedagang. Ini perlu disampaikan kepada para pedagang. Ada pedagang ahli surga, ada pedagang ahli neraka. Monggo ibu-ibu milih yang mana? Pedagang ahli surga atau pedagang ahli neraka? Hadis yang pertama riwayat At-Tirmidzi dan juga Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tajirus saduq al-amin ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada wassalihin." Pedagang yang jujur, yang amanat, maka dia akan dikumpulkan dengan para nabi, siddiqin, syuhada, dan salihin. Ini namanya pedagang ahli syurga. Pedagang yang punya dua sifat. Sifat yang pertama as-saduq, jujur. Sifat yang kedua al-amin, amanat, bisa dipercaya. Ya, dan mudah-mudahan semua pedagang adalah pedagang yang jujur dan amanat. Sebaliknya di dalam riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya dengan sanad yang sahih, Rasulullah SAW menyebutkan pedagang ahli neraka, innat tujar humul fujjar. Sesungguhnya para pedagang itu adalah orang-orang yang durhaka. Para pedagang itu adalah orang-orang yang durhaka. Kemudian para sahabat tanya, "Qila ya Rasulullah, awalaysa qad ahallallahu al-bai'?" Wahai Rasulullah, bukankah Allah telah menghalalkan jual beli? Kan boleh jual beli kan? Nah, kenapa Anda kok mengatakan pedagang itu adalah orang-orang yang durhaka? Ini jawabannya, bala, ya betul, jual beli itu halal. Walakinnahum yuhadditsun fayakdzibun wa yahlifun wa ya'tamun. Tapi mereka, para pedagang itu sering berbicara lalu dia berdusta, sering bersumpah lalu dia berdosa. Jadi ada pedagang-pedagang saking takutnya ndak laku, saking takutnya kalah saingan, akhirnya dia itu apa? Ya, sering berbohong. Janjinya janji palsu, sumpahnya sumpah bohong. Di antara sumpahnya pedagang itu apa, ibu-ibu yang sering bohong? Apa? Kulaane gak oleh 1 juta, padahal kulaane mek 500. Ada apa enggak seperti itu? Ya, di sini ada apa enggak? Ada, insya Allah ada di sini. Sini insya Allah salihah semuanya.
Yang di sini insya Allah ahli surga semuanya. Yang hadir di sini insya Allah temannya Sayyidah Khadijah. Insya Allah. Itu yang gitu-gitu itu di tempat lain. Jauh tempatnya dari sini, terpencil. Kalau ke sana harus pakai jet pribadi. Baik. Jadi pedagang kalau ngomong dia itu berdusta. Kalau bersumpah dia itu berdosa. Eman Bu. Oleh duit piro sih? Oleh duit piro? Ibu mau ndak dikasih uang 1 triliun tapi dibakar di neraka? 1 triliun Bu. Ya di masjid tak gelem lek metu. Ya kalau keluar itu godaannya besar. Jangan kan 1 triliun, 1 miliar aja, 100 juta aja. Banyak iman yang goncang. Yang perlu kita pikir itu adalah kalau saya nerima ini, saya harus siap dibakar di neraka, diobong di neraka. Naudzubillahi min dzalik. Nanti kita bahas, semoga waktunya cukup. Disebutkan di dalam riwayat yang sahih At-Tabrani dan yang lain-lainnya, yaitu ada seorang sahabat yang lewat di depannya Rasulullah SAW, dan sahabat itu kelihatan gagah, semangat, jadi badannya kekar, semangat itu ya. Kemudian para sahabat yang lainnya bilang kepada Nabi, wahai Rasulullah, orang ini gagah, orang ini semangat, seandainya orang ini dikirim untuk perang fi sabilillah, dikirim aja ke medan perang, buat perang, jihad fi sabilillah. Ini jawabannya Nabi. In kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan fahuwa fi sabilillah. Kalau dia ini keluar bekerja mencari nafkah untuk menghidupi anak-anaknya yang masih kecil-kecil, maka dia sedang berjihad di jalan Allah. Jadi jihad kudune medan perang tok. Lek wong iki metu golek nafkah ge anake cilik-cilik, wong iki jihad fisabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala abawain syaikhain wa huwa fisabilillah. Kalau dia keluar mencari nafkah untuk menghidupi bapak ibunya yang sudah tua, maka dia sama dengan jihad fisabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi ya'iffuha wa huwa fisabilillah. Kalau dia itu keluar bekerja cari nafkah untuk menjaga kehormatan dirinya sendiri, maka dia juga jihad fi sabilillah. Jadi cari nafkah itu juga jihad fi sabilillah, bukan hanya pergi ke medan perang saja. Kemudian salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang dikenal dengan sahabat yang kaya juga, sahabat siapa? Abdurrahman bin Auf. Beliau bilang gini ibu-ibu, sahabat Abdurrahman bin Auf bilang, ya habbadzal mal asunu bihi irdi wa ataqarrabu bihi ila rabbi. Alangkah baiknya harta. Dengan harta aku bisa menjaga kehormatanku, dan dengan harta aku bisa mendekatkan diriku kepada Tuhanku. Jadi sahabat Abdurrahman bin Auf itu memuji harta dengan 2 alasan. Yang pertama, dengan harta itu aku bisa menjaga kehormatanku. Aku tidak minta-minta sama orang, yang terjaga kehormatanku. Yang kedua, dengan harta itu aku bisa mendekatkan diri kepada Allah. Ya, misalnya sekarang ini Idul Adha, beli kambing, pakai uang apa enggak? Ya, iya. Ya, dengan uang bisa buat beli hewan kurban, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, harta itu di dalam Islam bukan dipandang rendah. Kerja duniawi itu tidak dipandang rendah. Yang penting niatnya baik, niatnya benar, yang penting halalan thayyiban, yang penting tidak membuat lalai, bahkan bernilai seperti jihad fisabilillah. Luar biasa. Kemudian berikutnya lagi ada hadis di Sahih Al-Bukhari, dan ini menunjukkan betapa bahayanya akhir zaman. Akhir zaman itu orang tidak lagi peduli uangnya halal atau haram. Ini ya redaksi dari Nabi. La ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadal mal amin halal am min haram. Sungguh akan datang atas manusia satu masa, seseorang tidak lagi peduli harta yang dia ambil apakah halal ataukah haram. Jadi akan datang masanya orang tidak lagi mikir halal haram. Sing penting apa? Oleh, yang penting dapat. Sekarang sudah zamannya atau belum?
Sudah, sekarang ini orang nggak peduli lagi halal haram. Ya karena ikut di pengajian aja jadi orang baik. Tapi kalau sudah pulang, iya betul itu. Orang itu kalau hadir pengajian imannya bertambah, sehingga dia nggak mau dengan yang haram. Tapi ketika sudah pulang imannya turun, itu nanti goncang lagi. Apalagi Nabi bersabda bahwa hati berbolak-balik seperti air yang mendidih. Kemudian sahabat Handalah, sahabat Abu Bakar bilang apa? Ya Rasulullah, kalau di depan Anda iman kami bertambah naik, tapi kalau sudah pulang ke rumah iman kami turun lagi. Karena itu pentingnya hadir majelis taklim. Ibaratnya HP itu baterainya mau habis dicas dulu. Kemudian berikutnya lagi, ini ada hadis dari Nabi, ibu-ibu. Hadis ini untuk orang-orang yang ikut madhabnya Robin Hood. Ya, kan ada madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, ada lagi madhab Robin Hood. Ibu tahu Robin Hood? Ceritanya enggak tahu? Yang tua-tua tahu, yang anak muda-muda enggak tahu Robin Hood. Robin Hood itu dia kan ngerampok gitu kan, untuk membantu fakir miskin gitu kan. Kan betul gitu kan ya. Jadi dia ngambil harta yang ngerampok dan yang lainnya, tujuannya adalah untuk membantu fakir miskin. Boleh nggak ikut madhabnya Robin Hood? Ini hadisnya, tanyakan kepada Nabi, wahai Rasulullah, boleh apa enggak? Ini Nabi jawab ini. Ya, ini hadis riwayat disebutkan di dalam kitab At-Targhib At-Tarhib karya Al-Mundiri, riwayat Abu Dawud, dan dihasankan oleh para ulama di dalam Sahih At-Targhib At-Tarhib. Itu hadisnya berbunyi, manik tasaba malan min ma'tam. Barang siapa yang memperoleh harta dari jalan yang haram, fa wasala bihi rahimah, lalu ia gunakan untuk menyambung silaturahmi, au tasaddaqa bihi, atau bersedekah, au anfaqahu fisabilillah, atau dia menginfakkannya di jalan Allah, jumi'a dzalika kulluhu jami'an faqudifa bihi fi jahannam, maka semuanya akan dikumpulkan dan dilemparkan ke dalam neraka Jahannam. Engko DE sak duwike kabeh sing nyumbang kono kene diobong di neraka Jahannam kabeh. Ini penting ibu-ibu. Karena para ulama, para salafus saleh mengatakan Allah itu tidak nyuruh kita untuk bersedekah. Allah itu enggak nyuruh kita nyumbang sana nyumbang sini. Tapi Allah nyuruh kita untuk cari yang halal. Kalau punya yang halal silakan mau nyumbang sana sini. Bukan berarti hartanya haram lalu nyumbang sana, nyumbang sini, percuma, enggak diterima oleh Allah. Bahkan oleh Allah kamu sak hartamu diobong di neraka kabeh. Naudzubillahi min dzalik, semoga Allah selamatkan kita. Termasuk juga berangkat haji pakai harta yang halal, enggak dikabulkan oleh Allah. Ketika dia bilang labbaik Allahumma labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Oleh Allah dijawab, yang manggil kamu itu siapa? Enggak ada yang manggil kamu. Wong hartamu harta yang haram. Kemudian di sini ada lagi hadis Rasulullah SAW, riwayat Imam Ahmad dan yang lain-lainnya dengan sanad yang hasan atau sahih, yaitu arba'un idza kunna fika fala 'alaika ma fataka minad dunya. 4 hal yang jika ada pada dirimu maka tidak mengapa jika dunia tidak berpihak kepadamu. Maksudnya kalau kamu punya 4 ini, yes, apapun yang terjadi nggak ada masalah. Yang penting kamu punya 4 ini. Kalau kamu punya 4 ini sudah selesai. Kamu sudah punya segala-galanya. Apa 4 itu? Yang pertama-tama hifdzu amanah, menjaga amanah. Yaitu kamu jadi orang yang amanat, bukan orang yang berkhianat. Yang kedua wasidqu hadits, jujur dalam ucapan. Ya, yang penting kamu itu jujur kalau ngomong, nggak bohong. Yang kedua, wa husnu khaliqah, berakhlak yang baik, akhlakmu apik. Dan kita pernah bahas ya, akhlak yang baik itu ada 4 cirinya. Kalau kita punya 4 ini berarti akhlak kita baik. Kalau kita belum punya 4 ini berarti akhlak kita belum baik. Yaitu badlun nada, wa kafful adza, wa talaqatul wajh, wa ihtimalul adza. Yang pertama itu ya suka nolong orang, suka bantu orang, baik sama orang. Yang kedua, tidak ganggu orang, tidak nyakiti orang. Yang ketiga, wajahnya
berseri-seri. Yang keempat, kalau diganggu orang, disakiti orang, ya bisa mengendalikan emosi. Gak ngamukan, gak muntapan, iso ngendalino emosi. Itu namanya akhlak yang baik. Kemudian yang keempat, wa iffah fi tu'mah. Iffah fi tu'mah yaitu menjaga kesucian dalam makanan. Menjaga kesucian dalam makanan, maksudnya makananmu adalah makanan yang bersumber dari halal, bukan yang haram, bukan yang syubhat. Jadi kalau Anda punya 4 ini, Anda sudah punya segala-galanya. Kehilangan apapun nggak ada masalah. Yang pertama apa tadi? Anda punya sifat amanat, bukan khianat. Yang kedua, Anda jujur kalau ngomong, nggak bohong. Yang ketiga, akhlak Anda bagus. Yang keempat, makanannya bersumber dari halalan thayyiban. Sudah, kamu punya segala-galanya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang jayyid, yaitu la yadkhulul jannah lahmun nabata min suhtin an-naru aula bih. Tidak bisa masuk surga daging yang tumbuh dari barang haram, neraka lebih pantas. Kemarin kita singgung kan, ya kalau orang itu ada haramnya, itu nanti mau masuk surga nggak bisa, ada screeningnya bunyi. Maka solusinya adalah dibakar di neraka dulu sampai yang haram sudah hilang, baru bisa masuk ke dalam surga. Sehingga ada keterangannya gini ibu-ibu, ini keterangan bagus ya dari Ibnu Taimiyah. Saya bacakan terjemahannya. Makanan itu bercampur dengan tubuh, menyatu dengan tubuh. Kan kita kalau makan konsumsi kan jadi apa? Jadi daging, jadi tulang, jadi semuanya kan. Dan menjadi bagian dari tubuh hingga tumbuh darinya. Jika makanan itu haram, maka tubuh pun menjadi buruk. Karena tumbuh dari sesuatu yang haram. Sehingga ia layak mendapatkan siksa neraka. Oleh karena itu Nabi bersabda, setiap tubuh yang tumbuh dari harta haram, maka neraka lebih pantas baginya. Dan surga itu suci, tidak akan dimasuki kecuali oleh orang yang suci. Maksudnya bersih dari yang haram. Namun demikian, Islam itu agama taubat. Mungkin dulu-dulu pernah nakal, uangnya haram, masih ada kesempatan untuk taubat. Kalau ngambil uangnya orang harus dikembalikan. Itu penting ibu-ibu. Jadi lain jupuk duit uang harus dibalekno. Karena dosa kalau berhubungan dengan orang, syaratnya itu ada 4. Yang pertama, yaitu dia menyesali dosanya itu. Yang kedua, tidak mengulangi lagi. Yang ketiga, janji tidak akan. Yang keempat, diselesaikan dengan orang yang bersangkutan. Jadi kalau pernah ngambil uangnya orang harus dikembalikan. Islam itu agama taubat. Yang penting matahari belum terbit dari barat, yang penting rohnya belum berada di kerongkongan. Sahabat Abu Bakar itu pernah diberi oleh mantan budaknya, ya diberi satu kue, dan beliau sempat memakan kue itu, sempat ditelan. Lalu budaknya bilang, wahai sahabatnya Rasulullah, tahukah kamu dari mana saya beli kue itu? Oh, saya tidak tahu. Saya beli kue itu adalah saya pernah pura-pura jadi dukun. Lalu ada orang yang bayar, artinya dari uang yang haram. Saya buat beli kue itu dan saya berikan Anda. Itu secara hukum ibu-ibu, sahabat Abu Bakar tidak salah, karena sudah apa? Sudah kadung masuk, tidak tahu, itu kan. Tapi saking hati-hatinya oleh sahabat Abu Bakar, tangannya dimasukkan tenggorokannya, seluruh isi perutnya dikeluarkan. Lalu ketika beliau ditanya, kata beliau, karena Nabi bersabda, setiap daging tumbuh dari barang haram, maka neraka yang lebih pantas. Kemudian juga Nabi bersabda, itu ada di Arba'in Nawawi, hadis nomor ke-10, bahwa Allah itu maha baik, Allah tidak menerima kecuali yang baik. Kemudian Nabi cerita satu orang yang banyak mengadakan perjalanan haji, umroh, jihad, rambutnya kusut, tubuhnya penuh dengan debu, dia angkat tangannya ke langit, dia panggil-panggil nama Allah, wis luar biasa. Semua adab doa telah dilaksanakan, tapi ada satu yang dia lupakan, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, gizi yang masuk dalam tubuhnya haram, bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Ya, ini yang juga kita takutkan. Terus kalau kita nggak dikabulkan doanya, mau minta sama siapa kita? Kemudian ada nasihat yang indah dari Ibnul Qayyim.
Kenapa sih ada orang mengambil harta haram? Kenapa ibu-ibu? Kenapa ada orang mau mengambil harta haram? Itu kalau kata Ibnu Qayyim ada dua. Alasannya ada dua. Alasan yang pertama karena dia itu su'udon sama Allah. Dia itu berprasangka buruk kepada Allah. Maksudnya dia itu punya su'udon. Kalau saya cari yang halal nggak mungkin dapat saya. Berarti apa? Su'udon sama Allah. Kamu su'udon, buruk sangka sama Allah. Dan ini sumbernya adalah karena lemahnya ilmu. Ngaji ini kurang. Insya Allah orang kalau ilmunya kuat, dia tidak akan punya prasangka seperti itu. Jadi yang pertama, dia su'udon sama Allah. Kalau saya cari yang halal nggak mungkin dapat. Berarti kamu su'udon sama Allah. Yang kedua, dia tahu kalau saya cari yang halal saya dapat, dia tahu itu. Tapi dia tetap ngambil yang haram karena dia dikalahkan oleh nafsunya. Gak sabar. Ya, karena tidak sabar. Dia tahu, dia punya ilmu, dia ngaji, dia belajar. Kalau saya cari yang halal saya dapat. Tapi begitu yang haram di depan mata diambil oleh dia. Karena apa? Tidak sabar. Karena dia ya dikalahkan oleh syahwatnya, oleh nafsunya. Dan ini adalah orang yang lemah akalnya. Lemah akal. Dia punya ilmu, tapi ilmunya tidak ada manfaatnya. Ilmunya bukan membuatnya dekat kepada Allah, tapi ilmunya justru membuatnya tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang terakhir saya bawakan dua hadis dan dua-duanya ada di Arba'in Nawawi ya. Yaitu Nabi itu pernah mengatakan bahwa innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada yang masih meragukan karena kurangnya ilmu kita. Ini termasuk yang halal apa yang haram? Karena ilmunya kurang, katanya Nabi, kalau kepingin aman tinggalkan yang syubhat. Ya, contoh yang halal. Contohnya apa yang halal ibu-ibu? Kalau makanan, ya makan kambing, makan sapi, makan apa lagi? Onta, ayam, yang penting syar'i ya, halal kan? Yang halal banyak. Kalau minuman misalnya apa? Air putih, kopi, susu, teh, halal semuanya. Kemudian kalau yang haram, kalau makanan seperti apa? Babi, anjing, ya minuman seperti khamr dan seterusnya. Kemudian ada lagi yang masih kita itu ragu-ragu karena ilmunya kurang. Ya, yang aman adalah tinggalkan. Aman adalah tinggalkan. Sehingga Nabi juga bersabda, "Da'ma yaribuk ila ma la yaribuk." Atau bisa juga dibaca, "Da'ma yuribuk ila ma la yuribuk." Tinggalkan yang membuatmu ragu, kamu ambil yang tidak membuatmu ragu. Sing awakmu ragu-ragu tinggalno. Lakonono sing wis ero pasti tidak meragukan. Demikian, ini materi sangat penting ibu-ibu. Sampaikan kepada keluarga, sampaikan kepada anak-anak. Harapannya adalah kita ingin selamat dunia akhirat. Wallahu a'lam bishawab.